ini telah pergi jauh pisan. Halo semuanya. Hai. Sambil nunggu yang lain sebentar ya, aku tulis-tulis dulu nih. Oh yang udah, tinggal iklannya. Tuhan hanya Dia yang selalu ada dalam hidupku. Kata Ci Aijo tinggal lacuanan tuh Snake Eyes. Panon orai panon juga. Hai. Oke guys, malam hari ini kita bakal belajar bentuk-bentuk bunga ya. Oke, kita belajar bentuk bunga. Basic AC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap hadir. Oke. Ya, teman-teman, aku udah siapin beberapa materi malam hari ini. Tentunya materi utama kita bakal fokus di belajar bunga ya, teman-teman semuanya. Tapi nanti kalau misalkan waktunya masih cukup, kita bakal lanjut ke belajar rumus rahasia, gimana caranya biar desain kita itu sesimpel apapun jadi cantik gitu guys. Nanti kita bakal belajar itu, semoga waktunya cukup, tapi kita fokus dulu ke belajar bentuk-bentuk bunga dulu ya, maksudnya teknik bikin beberapa bentuk bunga aja. Sebenarnya kalau misalkan bentuk bunga itu mau gimana pun dia jenisnya, yang harus kita perhatikan kalau misalkan pengen bikin bunganya nampak hidup ya kembali ke arsiran, tebal tipis, sama lekukan aja sih kalau menurut Rio ya. Dan malam hari ini yang Rio share ini adalah ala Rio ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya cara sendiri, teman-teman bisa kembangin. Nah, malam hari ini yang Rio share adalah tentunya yang Rio pengen bagi sama teman-teman semuanya. Siapa tahu cara Rio ini bisa membantu buat teman-teman yang mungkin masih merasa kesulitan dalam menggambar bunga ya. Oke. Menggambar bunga. Ya, oke. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, biasa ya kalau misalkan Rio mau sharing, Rio lebih suka nyiapin kartu kayak gini, terus poin-poin pentingnya apa nanti baru dikembangin. Yang pertama adalah basic arsir. Kemudian yang kedua basic bentuk kelopak, kemudian yang ketiga, ini yang selalu penting dalam sebuah desain adalah pengembangan desain.
Sun teu kudu ngebak sun, fokus bae sun. pengembangan. Jadi kalau misalkan kita belajar materi kita hari ini bunga ya teman-teman, ini 3 poin utama. Ini jelek spidolnya. Poin utama yang harus diperhatikan sama teman-teman 3 poin ini adalah yang pertama basic arsirnya dulu. Kalau mau bikin bunga, arsirnya bener apa enggak nih? Karena itu yang mempengaruhi bunganya itu terlihat bagus apa tidak itu dari arsirannya biasanya. Kemudian dari bentuk kelopak. Bentuk kelopak juga harus dilatih biar dia luas. Jangan sampai bunganya itu masih kayak kaku, kemudian masih terlalu pojokannya masih terlalu nyudut gitu ya, nggak ada halus-halusnya. Kemudian pengembangan. Nah, setelah kita mengetahui berbagai macam bentuk kelopak, kita bisa kembangin bunga itu menjadi banyak sekali varian bunga yang kita mau. Yang penting cara satu sama cara keduanya ini udah kita kuasai. Nah, seperti apa caranya untuk melatih arsirannya? Yuk kita mulai, oke? Nah, oke, Rio pakai henna instan ya, biar teman-teman juga bisa sekalian praktek. Ini cara yang pertama basic arsir ya. Poin bab pertama tadi, belepot tangannya. Basic arsir. Ini penting banget ya sebelum kita praktek ke berbagai bentuk bunganya ya teman-teman semuanya, kita belajar dulu basic arsir. Gimana sih Kak cara basic arsir itu? Nah, buat teman-teman yang masih suka bikin bunga seperti ini kelopaknya misalkan. Terus teman-teman ngarsirnya masih suka kayak gini. Hello, please sadar diri itu kurang tepat ya. Yang masih suka arsir kayak gini, please sadar diri ini kurang tepat. Oke? Minimal banget kalau misalkan mau ngarsir. Minimal banget tuh kita udah bisa kayak gini. Oke? Jadi yang namanya arsiran itu kagak lempeng kayak gini, terus nggak males-malesan naik turun kayak gini, nggak males-malesan kayak gitu. Arsir itu satu arah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Ya harus sabar satu-satu, jangan gurung-gusuh kayak gini guys. Please, ini bukan arsiran, oke? Jadi seperti ini, harus penuh perasaan. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara melatih arsirannya? Gampang teman-teman. Yang pertama teman-teman bikin dulu kotak. Oke? Bikin dulu kotak kayak gini. Ini caranya ya, kalian bisa coba. Kalian bikin beberapa kotak. Bikin 5 kotak. Untuk basic arsirannya. Bikin 5 kotak. Ini cara yang pertama ya, untuk melatih arsirannya. Teman-teman bikin 5 kotak. Kemudian teman-teman mulailah belajar untuk bikin arsiran itu ke segala penjuru. Kanan, kiri, atas, bawah. Oke? Teman-teman tinggal nanti dicoba. Kita coba untuk arsiran yang menghadap ke sebelah kanan dulu. Seperti yang tadi dijelasin, jangan suka ngarsir kayak gini lagi, oke? Harus seperti ini. Arsiran tuh awalnya jelas, ujungnya gini, tipis. Kayak gitu, berulang-ulang terus, kayak gitu. Jangan suka kayak gini. Ini bukan arsiran. Ngasal ya, oke? Yuk, kita praktekin. Teman-teman praktek di kotak yang pertama. Caranya adalah untuk mengasah arsiran untuk arah ke kanan. Teman-teman tinggal ngarsir dari garis yang ini. Teman-teman bisa coba bikin kayak gini arsirannya. Pokoknya gimana caranya teman-teman ngelatih dulu awal garis jelas, terus tambah ujung tambah ini. Nah,
Gimana biar ujungnya halus seperti ini? Ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa angkat ketika mulai nempel, udah mau ujung diangkat kayak gitu. Atau teman-teman tekenin ke bawah. Mulai terus tambah tekan-tekan ke bawah, lepasin gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai cara yang mana, mau yang ditekan ke bawah atau diangkat. Jadi gimana nyamannya aja. Nah kayak gini kalau Rio lebih suka yang diangkat. Jadi ketika udah mau selesai ke sini, tekanan konnya dilepasin, konnya diangkat gitu. Nah kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat jempol Rio nih kayak gini. Nah jadi ketika udah mau asirannya udah mau ke ujung, dilepas tekanannya, jangan ditekan lagi, tapi si konnya tetap digeser sambil diangkat gitu. Tekan, lepas, geser, angkat gitu. Nanti dia kalau udah terbiasa bakal otomatis kayak gini ya. Ini cara yang pertama untuk menghadap ke kanan. Pokoknya sebisa mungkin belajar asirannya harus tambah halus ujungnya kayak gini. Oke, tambah halus. Nah sekarang kita latih gimana kalau kebalik, dari sini ke sini. Pokoknya kalau yang namanya latihan itu jangan suka anggap sepele. Mau pattern cuma titik doang pun harus sungguh-sungguh dipraktekinya biar tekniknya benar. Kayak gini ya. Sama kayak tadi, kita terusin dari atas sampai ke bawah. Pokoknya si ujungnya sebisa mungkin harus halus, tambah halus gitu. Nanti teman-teman juga bisa ngerasain sendiri kalau misalkan teman-teman sering, nanti bisa. Nah seperti ini, misalkan mau ngelatih asirannya agak panjang, tekannya berarti agak panjang kayak gini. Nah kayak gitu, ujungnya ditekannya agak belakangan. Tinggal itu aja, membedakannya ini tipis, ini panjang. Jadi agak lamaan tekan, baru dihempaskan, ditarik ke atas. Nah kita belajar sekarang yang ke atas asirannya. Ini teknik teman-teman biar belajar arsir ya. Jadi nggak usah capek-capek dulu bikin bunga terus arsir. Ya udah, kalau mau belajar arsir ya udah gini aja. Satu, yang penting kita ngelatih arsiran gitu. Misalkan ini kan setinggi gini. Nah kita coba yang setinggi ini, bisa enggak? Jadi dari sini, nah kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bikin asiran sesuai dengan panjang pendeknya kelopak juga. Jadi itu yang dilatihnya teman-teman semua gitu. Misalkan setinggi gini, kayak gitu ya teman-teman, tinggal dilatih aja mau setinggi gimana asirannya. Kemudian kita latih ke bawah kayak gini. Nah jadi kuncinya kalau teman-teman mau praktekin nih ala Rio ya, kalau misalkan kita ngasir ke sebelah sini, kita ngikutin miringnya ke sini si konnya. Kalau kita ngasirnya ke sini, konnya juga miringnya ke sini. Jadi kayak gini miringnya ke sini tuh kan, teman-teman bisa lihat ya. Jadi miringnya tuh ke sebelah sini. Kalau misalkan ngasirnya ke atas, si ujung konnya ada di atas juga. Nah seperti ini arahnya. Jadi si ujung konnya ngikutin ke arah si arsirannya, ke arah sini. Kemudian nanti kalau misalkan bagian ke bawah, sama si ujung konnya pasti ada di bagian bawah. Jadi si kepala kon ini ngikutin mau ke arah mana dia untuk arsirannya. Itu dulu yang harus teman-teman pahami gitu ya teman-teman. Silakan kita coba asirannya ke sini, ke sini. Batas asiran pun harus kita latih segimana sih arsiran pendek, kemudian arsiran panjang juga segimana gitu. Jadi kita bisa benar-benar melatih dan harus sabar banget. Ngasir itu satu-satu ya guys, harus penuh pesan. Nah ini kan segini, terus bagaimana kalau nyampe segini? Jadi feeling kita tuh diasah di situ. Gimana caranya biar kita bisa ngasir sepanjang apa gitu. Jadi tekanan juga ditentuin gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian
latihan berikutnya teman-teman bisa pakai kotak seperti ini, kemudian tengahnya bikin lingkaran seperti ini. Tinggal teman-teman arsir ini ke semua arah luar lingkarannya, ngikutin, jadi biar feeling kita tuh terasa gitu ya. Sebisa mungkin si ujung konnya juga ngikutin arah arsirannya mau kemana. Oke, nanti teman-teman bisa lebih fokus, tinggal kalian praktekin aja kalau mau nyoba cara yang ini. Basic arsir. Nah, sekarang kita aplikasiin dengan bentuk kelopaknya, teman-teman semuanya. Basic arsir kan udah, berarti sekarang basic bentuk kelopak. Kita praktek berbagai macam bentuk kelopak dulu nih, untuk membuat bunga tentunya ya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar bikin bunga, kalau kita misalkan nggak mau capek-capek semua kelopak mengelilingi, ya udah kita cukup belajar satu kelopaknya doang. Yang penting kita berulang-ulang, nanti kita bisa sendiri. Oke, misalkan kita belajar kelopak yang basicnya dulu. Kelopak yang basic tuh yang kayak gini doang. Nah, kayak gitu doang. Oke, kemudian kita belajar kelopak yang agak, ini kan tumpul, yang agak runcingnya kayak gini. Jadi ini beda, ini kan tumpul, ini agak sedikit runcing pada bagian ininya, seperti itu. Nah, kemudian kita kembangin lagi kelopak yang agak bergelombang, gelombang ke dalam kayak gini. Oke, ini pengembangannya ya, dari sini kembangin ke sini. Nah, kalau ini dia tumpul ke dalam, kita coba yang ke luar lakukannya kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi ini udah bisa 4 bunga nih, udah 4 kelopak kayak gini ya teman-teman semuanya. Bisa lagi dikembangin lagi, misalkan ininya lurus, ininya belok kayak gitu. Atau dikembangin lagi untuk bunga Rusian style tuh kayak gini biasanya, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini untuk bunga Rusia biasanya tuh kayak gini. Nah, terus gimana cara aplikasi arsirannya ke si kelopaknya ini? Gampang, kita aplikasiin dulu arsiran ke kelopaknya ya, baru nanti kita selaraskan dengan tebal tipisnya kelopak melakukannya. Oke, jadi kuncinya kalau misalkan teman-teman bikin arsiran untuk kelopaknya, itu tinggal bisa menyesuaikan arah bentuk si kelopak bunganya, bisa dari luar atau dari dalam. Maksudnya seperti ini, dari luar atau dari dalam itu ya. Yang pertama kita turunin nih, kita praktekin. Misalkan bentuknya kayak gini ya, dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Ini kita cobain dari luar ke dalam, jadi ngikutin bentukan kelopaknya. Teman-teman bisa lihat si kelopaknya ini, dia bentuknya kan seperti ini. Nah, diibaratin juga dia sama, pakai garis bantu seperti ini. Jadi ini, ujung ini sama dengan ujung arsiran dalam, ujung arsirannya sama kayak ini, batas arsirannya seperti ini. Jadi misalkan kita coba dari luar ya. Kita coba tanpa garis bantu. Ingat ya, arsirannya membentuk seperti kelopaknya. Dikira-kira aja.
Nah, ini yang dari luar ke dalam. Kemudian kalau dari dalam keluar gimana? Bisa kita aplikasiin dulu. Nah, kalau ini kan mulainya dari garis kelopak yang ujung sini. Nah, kalau yang dari dalam, kita mulai dari putiknya. Ibarat aja ini ada putiknya ya. Jadi kita arahnya ke sana. Nah, bentuknya gimana batas asirannya? Sama, kalau dari dalam batas asirannya yang ini. Berarti kalau misalkan mau arah keluar, batas asirannya dia seperti ini. Jadi ini tetap ngikutin si bentukan kelopaknya ini. Jadi asirannya dia dari dalam gini. Ngikutin kayak gini. Nah, kita coba tanpa garis bantu ya, teman-teman. Ini dari dalam keluar ya asirannya. Oke. Ingat patokannya, batas asirannya mengikuti bentuk kelopak. Bayangkan ini ada garis bantu yang ini di sini ya. Biasanya dia kalau misalkan ngasil tuh kadang tuh dari tengah dulu gitu, ngikutin si bentukan kelopaknya. Jadi dia ngebentuknya seperti ini. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, terus gimana aplikasinya dengan tebal tipisnya, teman-teman semuanya? Ya, nah setelah teman-teman bikin tipis dulu, kemudian diarsir, barulah teman-teman nanti bikin si kelopaknya ada tebal tipisnya. Nah, tebal tipisnya ini teman-teman bisa pilih nih. Tebal tipisnya ini teman-teman bisa pilih mau tebal di sini atau tebal di samping. Kita lihat bedanya seperti apa ya. Oke, kita praktekin yang pertama. Ini nanti bakal tebal di bagian ujung sini. Kemudian yang kedua nanti Rio tebelin di kiri kanannya. Oke, kita coba praktekin lagi untuk asirannya ya. Asirannya kita coba praktekin lagi. Ngikutin bentukan kelopaknya. Ingat ya, ini sama, ini juga sama. Jadi dikira-kira kan ya kalau ngasih, yang penting dia sama gitu. Nah, sekarang kita coba praktekin penebalannya di sebelah sini ya. Oke, kita pakai garis ini dulu, pindah dulu ke sini. Jadi bentuknya seperti ini. Kita tentuin dulu mau tebalnya seperti segimana. Misalkan tebalnya mau segini, baru ditarik ke sini. Aplikasiin ke sini ya. Jadi ini tinggal di blok misalkan segini. Kita coba ya. Tebal di bagian ujung, tipis ke bawah. Tebal di ujung, tipis ke bawah. Kalau misalkan teman-teman udah terbiasa sekali jalan one step, teman-teman nanti bisa seperti ini. Tipis, tebal, tipis. Ini seperti ini aplikasinya ya, sekali jalan. Nah, kemudian bagaimana untuk yang tebalnya di kiri kanan? Nah, kalau yang tebalnya di kiri kanan, teman-teman juga sama seperti yang tadi. Mau tentuin tebalnya segimana dulu. Ibaratnya ini ada titik bantunya. Misalkan mau tebalnya di sini sama di sini. Jadi tentuin dulu mau tebal segimana. Bentuk kayak gini. Jadi nanti ini tinggal di blok aja. Kayak gini. Jadinya kayak gitu. Kita coba praktekin ke sini ya. Tipis, tebal, tipis. Tipis, tebal, tipis. Jadi nanti kalau misalkan mau sekali jalan bisa tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Gitu ya. Jadi nanti aplikasinya seperti ini. Gitu. Nah, kita lihat untuk aplikasi tebal tipisnya, tebalnya ada yang di ujung sama yang di samping. Itu cocoknya ke kelopak yang mana gitu teman-teman semuanya. Nah,
Untuk yang tebalnya di atas biasanya cocok untuk yang ini. Untuk yang ini ya cocoknya. Yang ini itu cocoknya untuk tebalnya di atas. Kita contohin. Aduh, kertasnya habis. Bentar ya. Kita contohin untuk yang tebalnya di atas. Yang tebalnya di atas tuh kayak gini. Tuh, tebal di atas. Ini juga yang bentuk tadi lock juga sama, tebalnya di atas kayak gini. Oke. Nah, ya. Terus yang kayak gini biasanya bisa tebal di atas atau tebal di samping. Kita coba ya, tebal di atas. Tebal di atas kayak gini. Nah, kayak gini. Atau tebelannya di samping. Kayak gini jadinya. Tebal di samping. Nah, teman-teman bisa lihat dengan bentuk kelopak yang sama, tebal tipisnya berbeda penempatan, itu akan membawa efek yang berbeda. Kita coba yang kayak gini. Oke, kita coba. Biasanya itu yang kesininya tipis, kayak gini. Kemudian lakukannya dia ada penebalan, kayak gini. Nah, kayak gitu. Nanti dia ada arsirannya, misalkan kalau dari dalam, tinggal arsir kayak gini aja. Ini kita coba dari dalam ya, arsirannya ya semua ya. Ini juga ngikutin bentuk kelopaknya tuh. Yang tengah berarti dia arsirannya paling tinggi seperti ini. Ini juga sama, yang tengah yang paling tinggi, ke sampingnya lebih rendah. Ini juga sama, pinggirannya tinggi, ke tengahnya rendah. Berarti kan karena ngikutin lekukan ini kan. Jadi dia bakal ngikutin lekukan kelopaknya. Jadi jangan salah-salah guys. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara yang ini? Nah, kalau yang ini dia lekukannya di sini, di sini, di sini, di sini. Kita coba ya. Kita coba yang gaya-gaya Rusia anak. Kita coba sketch dulu nih, Rio sketch dulu satu kelopaknya kayak gini. Biasanya kayak gini, terus tambahnya kayak gini. Nah, nanti dia lekukannya ada di sini guys, di sini sama di sini. Kita coba ya. Susah, kita praktekin lagi ya di sini. Kagok soalnya. Tebel, tipis. Tebel, tipis. Tipis, tebel, tipis. Hasilnya ngikutin bentuk kelopak. Oke. Ini juga sama, ngikutin. Gitu. Nah, biasanya kalau misalkan yang style ini dia lebih dilekukin lagi. Contohnya seperti ini. Contoh ya, mohon maaf nih kalau salah-salah nih. Jadi dia dimainin lagi nih si ujung-ujungnya. Jadi dia lebih kayak menari-nari gitu dah kelopaknya. Gitu. Oke, jadi itu dia untuk macam-macam penempatan arsirannya gitu ya. Nah, ini kan arsiran yang dari dalam keluar. Nah, coba kita praktekin dari luar ke dalam dengan bentuk tebal tipis kelopaknya. Oke, yuk kita coba ya. Enaknya kalau misalkan ada tebal tipis kayak gini, kita pakai cara yang ini ya teman-teman.
garis tipis dulu, arsiran dulu, baru tebelin. Ya, jangan lupa, jangan salah-salah. Ngikutin, ingat ya, arsirannya ngikutin bentukan kelopaknya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau langsung tebal kayak gini, yang penting ngambil arsirannya dia pelan-pelan aja. Kalau misalkan lebih aman kayak gini, tipis dulu, sketsain kayak gini. Ya, terus kita asir dulu dalamnya. Kita asir kayak gini. Baru kita ulangi lagi dengan tebal tipis. Ini akan lebih rapi si arsirannya gitu. Jadi nggak ada ketarik-tariknya gitu. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi yang satunya ya. Ini udah sama ya dari pinggirannya tipis. Pinggirannya tebal tipis, oke. Dari sini berarti ya. Oke, kayak gini. Seperti ini. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa dieksplor dengan tentunya putiknya. Nah, biasanya kalau gambar bunga itu kan pasti ada tengah-tengahnya kayak gini kan. Nah, teman-teman kalau misalkan mau si bunganya itu kelihatan beda-beda, teman-teman juga harus mengeksplor tengahnya ini. Jadi please dong ya, jangan monoton tengah-tengahnya tuh kayak gini terus. Ini tuh terlalu monoton gitu. Ini tuh bisa dikembangin lagi teman-teman semuanya. Bisa dikembangin. Nah, jadi nanti ketika si putiknya itu dikembangin, kita bisa mix nih sama kelopaknya yang mana gitu. Putiknya yang ini, kelopaknya yang ini. Putiknya diganti lagi, kelopaknya diganti lagi. Jadi kita bisa lebih explore desain. Kita beri contoh nih untuk desain yang kelopaknya yang pasti yang paling banyak dibikin sama teman-teman. Kayak gini biasanya yang paling banyak. Jadi nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya itu dari putiknya ini gitu. Kayak gini. Nah, ini tuh bisa dikembangin teman-teman. Kita coba bedain tengahnya yang ininya. Misalkan dengan cara dibikin seperti lingkaran tebal tipis kayak gini. Ininya masih sama pakai ham. Misalkan seperti itu. Jadi itu untuk mensiasati biar kita kalau menggambar itu bunganya tuh beda-beda, variatif gitu. Itu ya. Ini seperti ini. Bisa juga teman-teman kembangin lagi. Misalkan yang tengahnya dibikin gede, si hamnya ini dibikin kecil. Misalkan seperti ini. Swirlnya dibikin gede. Terus hamnya dibikin kecil. Kayak gini. Nah. Jadi peluang ini harus kita lihat dan kita maksimalkan. Jadi nanti si pengantin tuh atau si calon klien tuh melihat bunganya beda-beda ya, padahal cuma tekniknya aja yang dikembangin gitu. Intinya mah ada putik, ada kelopak, tapi karena misalkan bentuk kelopaknya sama, beda-beda, terus arsirannya ada yang dari luar ke dalam, dari dalam ke luar, jadi dia akan nampak berbeda. Nah, contohnya aja yang ini sama yang ini kan kelihatannya berbeda. Misalkan kita kasih dotting di sini. Ini sama ini aja bakal kelihatannya berbeda gitu. Jadi efek mata yang melihat kalau ini mah lebih cerah karena dia banyak ruang kosongnya. Sementara yang ini dia lebih gelap karena tertutup sama shading yang dari luar ke dalamnya. Jadi itu yang akan membedakan mata si klien tuh beda bunganya gitu. Padahal sama-sama juga, cuma beda penempatan arsiran doang. Ini sama ini juga kan sama, cuma karena beda arsirannya jadi seperti berbeda. Gitu. Kita coba praktekin aja nih kalau nggak percaya ya. Kita coba perbedaan arsiran luar sama arsiran dalam. Oke, kita kembangin lagi ini nanti ya. Kayak gini teman-teman semuanya. Terus kita juga bisa mencoba putiknya itu yang tengah bulat kayak gini.
Terus bikin kayak ginian. Nah, bikin lah seperti ini, dotting-dottingan kayak gini ya. Atau bikin seperti ini dipakai jaring-jaring kecil, terus pakai kayak gini. Bisa juga tambahin ham kecil, baru tambahin kelopak gitu. Atau teman-teman bisa bikin buletin kayak gini, dotting separohnya kosongin, tambahin lagi ham kalau mau tambahin ham gitu. Atau langsung kelopak juga bisa. Jadi peluangnya yang dibedain putiknya. Atau mau style gold, bikin kayak gini. Nah, oke. Tambahin lagi satu layer misalkan kayak gini. Yang penting pemahaman teman-teman untuk tebal tipisnya dulu sama arsirannya, itu yang paling penting. Kalau masalah bentukan kelopaknya mau gimana, nanti akan selaras dengan bentukan arsirannya. Jadi mau bentukan kayak gimana pun teman-teman pasti bisa, selama teman-teman bisa nyocokin nih bentuk arsirannya kayak gimana, bentuk kelopaknya kayak gimana. Seperti itu kuncinya teman-teman semuanya, biar teman-teman bisa eksplor berbagai macam bentuk kelopak sama bunga. Kita coba satu bikin bunga ya dengan arsiran luar dan dalam. Oke, nanti teman-teman bisa ngebedain seperti apa. Kemudian nanti kita bakal explore juga kelopaknya ya. Kita coba dengan yang basic dulu, putiknya. Sorry nih agak kurang bagus bikin ham karena dia nggak suka ham gini. Tapi meskipun nggak suka, harus tetap belajar ya teman-teman, karena bagaimanapun juga tuntutan klien tuh kita harus bisa gitu. Oke, kita coba garis halus dulu, nanti biar arsirannya rapi. Anggap aja ini bagus ya kotaknya. anggap saja. Dan nggak usah terpaku harus sempurna banget guys, karena ini kan goresan tangan guys ya. Oke, kita coba ini arsiran dari dalam ya. Arsiran dari dalam, sorry. Ikutin bentuk kelopak. Pendek, tinggi, pendek. Ini yang arsiran dari dalam ya. Kita tebelin kelopaknya. Oke, lanjut sampai selesai. Nah, teknik penekanan kon pun yang belum terbiasa harus sering latihan ya. Sambil ditekan yang kencang, sambil agak diangkat konnya. Kemudian bagian tipisnya dideketin lagi konnya ke kertasnya. Jadi itu teman-teman nanti bisa sekali jalan. Oke, kita coba untuk arsiran dari luar dengan petik yang berbeda ya. Aduh, kopi gue dingin cuy. Nanti habis ini Rio bakal ngasih tahu teman-teman gimana biar desain kita tuh harmonis gitu ya. Meskipun simple tapi harmonis. Bagaimana penempatan tebal tipisnya. Maksudnya tebal tipis
tiap patternnya ya. Ini kan tebal tipis satu elemen bunga gitu ya. Nanti gimana caranya biar misalkan bunga sama pinggir-pinggirannya tuh bisa harmonis dilihatnya. Tebal tipisnya kayak gimana sih penempatannya gitu. Oke, nanti habis selesai materinya, kalau misalkan masih ada waktu, boleh sesi tanya jawab ya. Yang belum jelas nanti Rio review kembali. Jumlah kelopak tergantung selera aja ya. Nah, sekarang kita coba dari luar ke dalam. Jadi nanti seperti ini fungsinya. Ketika menggambar kelopak kita garis garis halus dulu, baru arsiran, baru ditebelin. Jadi nanti si ininya tuh dia rapi. Karena kan kalau misalkan kayak gitu kan masih berantakan tuh. Nanti dia ketutup sama bagian yang tebalnya itu gitu. Oke. Teman-teman, yang penting arsiran itu semakin halus ya, jangan coba-coba arsirannya tuh masih kotak terlalu jelas banget gitu, jadi kurang indah aja dilihatnya, kayak bukan arsiran banget, itu mah kayak garis jadinya jatuhnya. Nah, habis kayak gini baru ditebelin tipis, nempel, tebel, agak diangkat konnya, tekennya yang kuat, baru tipis tempelin lagi gitu. Oke, nanti teman-teman bisa tebel sekali jalan gitu. Kalau udah terbiasa, ini juga kan harus bisa biar sewaktu-waktu misalkan waktunya mepet, mau buru-buru, jadi sekali jalan langsung aja tebal tipis kelopaknya, terus diarsir gitu. Yang penting arsirnya pelan-pelan aja. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bunga dengan arsiran yang berbeda itu efeknya beda. Yang ini terlihat lebih gelap karena dia si arsirannya dari sini ke sini tuh makin cerah ke tengah gitu ya. Sementara ini dari gelap ke cerah, jadi kelihatan lebih cerah. Kalau ini lebih gelap si bunganya gitu teman-teman semuanya. Oke. Seperti ini ya, udah selesai babnya untuk basic bentuk kelopak. Sekarang kita coba untuk rumus ajaib dulu nih, rumus ajaib ya. Oke, rumus ajaib itu gampang banget guys. Rumus ajaib dulu ya sebelum ke penempatan tebal tipisnya. Nah, teman-teman mungkin bisa mengingat-ingat nanti rumus ajaib itu apa sih? Rumus ajaib itu maksudnya adalah pattern yang digunakan ada 5 nih. Garis halus, garis tebal, blocking, bagian blocking, dotting, dan juga arsir. Oke, dotting dan juga arsir. Nah, gimana aplikasinya? Gampang banget. Jadi ketika kita mau menggambar, yang penting memperhatikan ke 5 pattern ini aja. Sebenarnya kita udah bisa bikin desain yang enak dipandang teman-teman semuanya. Ya, sinyalnya kurang bagus ya. Gimana di sini apa di sananya nih? Gimana sekarang sinyalnya bagus? Rumus ajaib ya. Jadi aplikasinya ingat ketika menggambar, lihat ininya. Garis halus, garis tebal, blocking, dotting, sama arsir. Kita coba praktekin ya. Biasanya dia praktekin ini ke bagian lotus biasanya. Ke bagian lotus. Kita lihat bedanya ya. Kita lihat bedanya kalau orang ngegambar tipis doang sama menggambar dengan elemen ini. Oke. Misalkan kita menggambar lotus. Gambar lotus kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat
ketika dia menggambar lotus ini, dia cuma pakai satu teknik aja, yaitu garis halus aja. Nah, kita bedain ketika kita menggambar, kita nyomot beberapa pattern, bisa semua pattern atau salah satu atau 2 atau 3 patternnya aja. Kita coba praktekin ya di bagian bawahnya dengan bunga yang sama, tapi tekniknya yang kita pakai beda. Bentuk bunganya sama, basicnya kayak gini dulu. Oke. Ya, seperti ini. Nah, terus kita coba praktekin. Tadi seperti bilang, dalam sebuah gambar, mau sesimpel apapun, yang penting kita perhatiin rumus ajaibnya nih. Garis halus, tebal, blocking, dotting, sama arsir. Nah, misalkan kita eksekusi ke bunga teratai ini. Yang ini udah ada tentunya garis halus ini. Nah, biar enak dipandang, kita coba taruh sentuhan yang bold ini. Misalkan kita taruh sentuhan bold ini pada kelopak yang kedua. Misalkan ya, kita coba praktekin ya. Oke, udah mulai kelihatan ya teman-teman. Pasti udah beda dong. Ini mah halus semua garisnya, yang ini doang. Kalau yang ini udah ada kombinasi nih, garis tipis sama garis tebal. Ya, seperti itu. Coba deh kita tambahin untuk asiran misalkan. Oke. Asirannya kita mau coba di mana nih? Asirannya misalkan kita coba di kelopak yang paling pertama. Misalkan kayak gini. Kemudian kita tambahin asiran di kelopak yang ini, yang luar. Udahlah, pakai asiran ini kan. Ya. Terus kita tambahin dotting-dottingan di kelopak yang kedua. Misalkan dari bawahnya ke atas. Dotting-dotting padat, terus dottingnya semakin merenggang ke atas. Dotting padat, kemudian semakin merenggang ke atas. Seperti itu. Kemudian bagian blocking atau bagian penebalan kita bisa tambah-tambahin di pinggir-pinggirannya atau di bagian tengahnya juga yang ini. Tambahin bagian tebal bangetnya. Atau bagian blocking ini kita praktekin di bawahnya sini. Misalkan tambahin daun kecil yang di blocking. Atau sebelah sini tambahin lagi. Ini kita tambahin daun kecil tapi halus aja, nggak usah diblok. Jadi ada apa ya, ada sesuatu yang berbeda dibanding teman-teman cuma ngegambar tuh satu garis doang gitu, nggak ada kehidupan. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada eye catchingnya gitulah teman-teman secara kasar. Jadi teman-teman bisa bedain ya, kita ngegambar sama-sama lotus, tapi rumus yang ini kita praktekin nih, 5 poin ini kita praktekin seperti ini. Ini udah bisa menambah nilai jual gambar kita jauh banget dibanding sama yang ini gitu. Ya, atau misalkan teman-teman biasanya kalau negatif space kan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ditambahin bagian tebalnya. Berarti ini kita pakai 2, tipis sama tebal. Kayak gini. Nah, ini juga kita kan udah pakai teknik. Jadi kita nggak mau nonton yang garis halus aja.
Tuh, udah beda lagi kelihatannya kan. Tapi tetap akan berbeda dengan yang ini gitu. Jadi yang itu lebih kelihatan banyak banget teknik yang kita pakai gitu. Jadi itu membuat beda detailnya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi dalam menggambar sejauh mana sih kita bisa bikin detail dari setiap gambar yang kita bikin. Nah itu yang harus kita perhatikan gitu. Yang penting kalau misalkan mau aplikasi seperti ini aja udah cukup yang harus kita ingat. Tebal, tipis, blocking, dotting, sama arsir ya. Oke, semoga teman-teman paham sampai sini. Rio masih punya satu rumus lagi buat teman-teman. Ya, rumus berikutnya yang Rio sebut adalah ini nih. Titik, titik, tetek. Ya. Seperti apa sih Bang Rio? Nah, kertas gue habis bentar ya guys. Saya harus ada tambahan kertas dulu nih. Bentar ya, saya gunting-gunting kertas dulu. Oke, kertas bekas aja. Ya, rumus berikutnya setelah rumus ajaib ini harap untuk diingat-ingat, semoga bermanfaat suatu saat dan teman-teman bisa praktekin ya. Adalah rumusnya ini guys. Ini bisa dicatat nih. Penting sekali. Penting sekali. Ini untuk bikin desain lebih harmonis ya. Titik, titik, nah seperti ini. Nah yang pengen Rio fokusin adalah di sini. Maksudnya apa sih? Nah titik ini maksudnya tipis-tipis teman-teman, tipis-tipis, tipis tebal, tebal-tebal ya, tipis-tipis, tipis tebal, tebal tebal ya. Jadi yang menjadi fokus yang harus kita kerjakan adalah yang ini. Maksudnya dia mau ngasih tahu nih perbedaannya antara kalau misalkan teman-teman nggambar tipis doang, tipis tebal sama tebal-tebal, itu bakal kelihatan bedanya yang mana gitu ya. Oke, yuk kita coba ya. Kita coba nih. Kayak tadi, misalkan tipis-tipis, kayak tadi pas Rio gambar lotus, ya itu kan tipis-tipis tuh. Tapi kita coba dengan pattern yang lain ya, misalkan seperti ini teman-teman. Ya, misalkan teman-teman menggambar tipis-tipis itu seperti ini. Misalkan teman-teman seperti biasa menggambar bunga, ya, seperti biasa menggambar bunga, tapi pinggir-pinggirannya mau ada hamnya, terus ada daunnya, gitu ya. Misalkan teman-teman gambar kelopaknya pasti kayak gini nih. Kebanyakan nih. Teman-teman yang baru belajar. Habis gini udah merasa aman aja gitu. Cuma kagak diarsir, kagak diapa-apain, udah aman aja perasaan Maya. Terus di pinggir-pinggirnya ada kayak ginian lagi nih. Apa sih gue nyebutnya putik deh. Ada kayak ginian lagi. Oke ya. Kayak gini misalkan ya, simpelan aja ya, kayak gini. Satu lagi dah, kayak gini lah. Terus dia gambar lagi dah daun sini, gambar lagi daun lagi dah di sini, habisin dah. Oke. Ini jadi ya teman-teman, jadi sih gitu kan, tipis-tipis, cuman dia pakainya tipis-tipis. Jadi semua itu pakai satu line tipis doang. Emang ada sih bunganya, ada hamnya, ada ham, ada putiknya, ada daunnya, ada sih, semua ada gitu. Termasuk daun yang pakai tulang daun pun dia ada, misalkan kayak gini nih. Ya ada sih emang sih, tapi ya kelihatan lah ya seperti ini gitu. Coba kita tebal-tebal. Nah, tebal-tebal itu jangan juga teman-teman ketika bikin bunganya itu misalkan bunga gulp, pinggir-pinggirnya pun tebal juga, ngejeblak gitu. Jadi seperti ini contohnya ya. Kita contohin ini yang suka fatalnya aja ya teman-teman. Misalkan kita bikin bunga gulp. Dan lagi si pinggirannya itu
tambahin lagi, tebel-tebel lagi, kelihatannya udah kayak setan di pojokan ngejeblak dah. Mohon maaf nih ya, kayak gini misalkan pakainya bunganya yang gup, anggap aja ini udah jadi bunga gup ya. Misalkan ini kayak gini, bunga gup kan kayak gini ya, tebel-tebelan kayak gini ya. Misalin aja kita blok lah nih, blok dengan senang hati gitu ya. Ini juga di blok kelopaknya, ini juga kayak gini di blok, kayak asli aman deh, aman banget gitu ya, bot. Nah terus dari bot ini langsung ke bot lagi guys. Misalin si daunnya nih, oke di blok kayak gini dah, daunnya di blok kayak gini juga, ini juga daun. Terus si ininya dia bikin bolt juga dah, ada sama kayak petik tengahnya kayak gitu. Ini juga sama kayak petik tengahnya kayak gini, gulep. Tiga. Nah, daun lagi dah di sini. Daunnya tebal semua dah. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat ya bedanya tuh yang mana gitu. Ini tebal, agak bedaan tapi tebal juga sama. Nah, kayak gini nih ya. nih lihat dong ya. Bunga ada, daun ada, aman. Putik ada, ini juga ada sama, bunga, daun, putik. Tapi ini tebal-tebal banget, tebal-tebal tetek noh. Ini titik nih, tipis-tipis. Kita coba nih tipis tebal, kita harmonisasikan gitu loh teman-teman. Kita harmonisasikan sama yang ini nih arsir sama rumus ajaib juga gitu ya. Kita lihat aja bedanya. Nanti teman-teman bisa mengevaluasi diri juga nih. Ini teman-teman lihat juga hasil karya ini seperti apa nih bedanya. Mulai dari putik, oke kita coba yang tipis dulu putiknya. Kayak gini ya. Oke. Kita coba tebal tipis tebal, sorry. Ini sebagai bahan renungan aja ya teman-teman. Jadi ketika menggambar itu kita udah pakai teknik tebal tipisnya sejauh mana gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Mau sesimpel apapun desain, ya itu yang harus kita jadiin patokan gitu maksudnya teman-teman. Ini cepetin ya. Bebas, kertas mau diputar bebas, jangan ragu-ragu. Nah kalau tipis nih udah ya. Nah dari ini ke bawahnya ini yang ke sininya itu kita tipisin lagi, karena kenapa, ini kan udah tipis terus ada penebalan. Oke, mata udah dimanjain, ada yang tebel-tebel, balikin lagi dah matanya pakai yang tipis-tipis gitu ya. Pakai yang tipis-tipis, enaknya pakai garis dulu nih. Biasanya kalau dia pakai garis dulu ya biar si bunganya lebih menonjol. Tapi tergantung selera. Kalau misalkan enggak pun nggak pakai garis halus nggak masalah, tapi di luarnya harus yang tipis desainnya, jangan tebel lagi guys. Tebel lagi berantem lah mata. Kita pakai yang halus lagi. Nah, aku kira yang ini teman-teman juga udah pada paham semua apa pentingnya tebal tipis, tapi terkadang tuh kita terkecoh gitu ya. Nah, kita pakai yang daun nih, misalkan daunnya kayak gini.